Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Pak Bu Menteri Luar Negeri, Bu Menteri Keuangan, serta teman-teman media elektronik dan cetak. Hari ini saya beserta Bu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan mendampingi Bapak Presiden dalam berbagai kegiatan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia yang antara lain membahas tentang energi dan perubahan iklim, dan ini disepakati Australia juga mendukung bahwa kita mendukung kebijakan di sektor energi dan transisi daripada energi itu sendiri, dan tentunya transisi energi ini harus diikuti dengan pembiayaan ataupun investasi terkait dengan iklim. Kemudian yang kedua, masukan ataupun teknologi yang tersedia, dan teknologi ini adalah yang juga affordable dan available. Dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong percepatan daripada energi hijau. Kemudian yang terkait dengan vaksin travel lane, ini mereka akan merevitalisasi daripada turis, dan mereka akan membolehkan negaranya untuk melakukan travel ke berbagai negara termasuk Indonesia, terutama mereka yang sudah 2 kali divaksin. Dan tentunya tadi Indonesia menyampaikan bahwa dari luar negeri ke Indonesia masih ada aturan mengenai kuarantin. Nah, tentu mereka akan ikut kuarantin yang diterapkan oleh Indonesia. Namun di samping itu mereka juga sudah membuka terhadap orang Indonesia, terutama di 2 negara bagian yang sudah membuka, yaitu New South Wales dan Victoria, dan utamanya mereka mengharapkan agar mahasiswa Indonesia bisa kembali untuk belajar di Australia. Kemudian sepakat bahwa ekonomi digital diusulkan agar dibahas dan diangkat di dalam forum G20 di presidensi Indonesia, agar kebijakan dan regulasi di sektor digital ini tidak berbeda dengan sektor konvensional, terutama dari segi platform digital. Diharapkan bahwa bullying di media misalnya tentu akan diatur oleh para platform secara bertanggung jawab dan seimbang. Nah, kemudian secara khusus juga dibahas mengenai green hydrogen industry di Kalimantan Utara, yang akan dilakukan investasi di kawasan seluas 13.000 hektar di Kalimantan Utara, yang sekarang sedang dibahas dengan grup Australia dipimpin oleh Andrew Forrest atau Fortescue Metals Group. Itu pembahasannya adalah sekitar 3.000 hektar, dan di situ akan mengintegrasikan daripada energi berbasis hydro, kemudian investasi di bidang pembangkitan hidrogen ekonomi, ataupun dan juga terkait dengan petrokimia kompleks. Dan kemudian tentu diharapkan proyek tersebut akan melakukan penyerapan energi dan juga melakukan pembangkitan listrik yang besar. Kemudian dengan Presiden Prancis tadi sudah disampaikan terkait dengan kerjasama di bidang alutsista dan produksi bersama, dan tentu terkait ketersediaan maupun lokal content. Dan kemudian tentu Prancis mendukung Indonesia dalam presidensi G20, dan dalam posisi Presiden Prancis menjadi Presiden EU, nah tentu Bapak Presiden tadi minta akan ada akselerasi daripada pembahasan Indonesia dengan EU SEPA, di mana tentu kita berharap bahwa dengan adanya akselerasi EU SEPA bagi ekonomi Indonesia ini akan meningkatkan ekspornya ke Eropa dan sebaliknya. Jadi kue Indonesia di Eropa bisa meningkat. Nah, tentu ini diharapkan Indonesia sebagai presidensi G20 mempunyai daya tawar yang tinggi, dan diharapkan manfaat bagi presidensi Indonesia di G20 dan presidensi di EU ini ada manfaat untuk menyelesaikan itu. Kemudian dengan
Turki sama juga, salah satunya adalah terkait dengan Indonesia-Turki SEPA. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya CPO Indonesia punya pasar besar di Turki, namun pasar ini berturun akibat tetangga kita mempunyai SEPA, sehingga ini tentunya untuk mengembalikan maka kita perlu untuk mengakselerasi EU SEPA dan Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan untuk menangani SEPA tersebut. Nah, kemudian yang terkait dengan UMKM tadi sudah disampaikan bahwa oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa UMKM itu menjadi prioritas Indonesia pada saat Bapak Presiden memberikan tanggapannya, dan beberapa program inklusif yang sudah dilakukan, baik itu dalam bentuk program Mekar, program UMI, program kredit usaha rakyat, dan juga termasuk onboarding daripada digitalisasi yang juga melibatkan 65 juta UMKM dan kontribusi 61%, dan sebagian besar tentu ini adalah perempuan. Dan pada saat yang sama Queen Maxima juga mengambil contoh salah satu kegiatan inklusif yang ada di Indonesia, salah satunya adalah digitalisasi antara lain ojek online. Jadi apresiasi daripada kepemimpinan Perdana Menteri Italia mengapresiasi program-program yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Demikian mungkin tambahan catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.